ya. Nah, ini beberapa sumber referensi yang bisa kita gunakan ya, misalnya seperti ini. Untuk kita bisa memahami tentang tadi HOTS tadi, ya kita bisa membaca dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan seterusnya. Baik, saya kira ini pengantar dari saya. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan diskusi, tanya jawab. Ya, tidak harus bertanya, tapi bisa juga supaya bermanfaat ya, mungkin berbagi pengalaman ya, mungkin berbagi ide ya, bagaimana kita intinya ya, bagaimana kita bisa melakukan proses mediasi orang tua ini dengan baik ya, sehingga kita bisa mengawasi anak-anak kita ya, terutama anak SD ya, untuk bisa menggunakan aktivitas digitalnya itu secara sehat ya, secara produktif ya, sehingga kemajuan teknologi ini memberikan banyak kemanfaatan dari kita, dan kita mencegah ya dari terjadinya kesengsaraan ya dengan media digital ini. Ya, demikian yang bisa saya hantarkan. Mungkin selanjutnya kita bisa ini ya, sharing ataupun berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Kinan. Baik, terima kasih banyak Prof. Tina untuk pemaparan materinya. Mbak Kinan juga jadi belajar banyak ini Bu, dan juga Bapak Ibu peserta pasti juga mendapatkan banyak sesuatu yang baru begitu dari Prof. Tina, seperti itu. Nah, baik, mungkin apabila Bapak Ibu peserta dan kakak-kakak sekalian ada pertanyaan, bisa boleh sharing juga. Oh iya, sharing boleh juga sharing boleh. Juga. Iya, diskusi juga diperkenankan Bapak Ibu untuk mungkin raise hand, atau mungkin juga bisa bertanya atau berdiskusi melalui kolom chat. Seperti itu. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu mungkin kita... Oh iya. Oh iya, silahkan. Nah, mungkin ini ya, kayak saya menjumpai kasus beberapa anak gitu yang masih sekolah dasar, terus mereka tuh suka ngegambar secara bebas gitu loh di jalanan, terus kayak gambarnya tuh alat kelamin kayak gitu, pokoknya vulgar banget kan gitu. Kita tuh kayak kaget gitu kan, anak kecil udah pada gitu. Nah, itu tuh bagaimana kita menyikapi gitu sebagai orang dewasa, biar mereka tuh nggak kayak gitu kan. Kayak sex education juga kali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dela. Terima kasih. Siapa namanya Mbak Kinan tadi yang bertanya? Kak Dela ya tadi yang bertanya. Dela ya? Ya. Oke. Ya Mbak. Ya, terima kasih Dela. Ya, ini ya, kita prihatin ya, semakin banyak kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi ya dampak dari tadi anak yang leluasa ya, tanpa pengawasan orang tua, dia mengakses bisa jadi film-film porno ya, atau gambar-gambar ini ya yang muncul di internet ya. Karena ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya, terutama juga ini yang punya anak-anak SD. Sering di internet itu ya ada yang disebut dengan iklan pop ya. Jadi ketika kita sedang mencari satu materi misalnya ya, satu informasi ya, tiba-tiba ada iklan sembulan ya. Dan kalau itu diklik ya, sering itu biasanya isinya ya terkait dengan ini pornografi. Nah, bisa jadi anak-anak itu mengakses itu tidak secara sengaja pada awalnya ya, tapi seperti tadi yang dijelaskan di kaitan narkolema ya, itu misalnya pertama kali dia mendapatkan gambar atau film itu secara tidak sengaja ya, karena tadi mengklik iklan pop itu tadi ya, tapi kemudian lama-lama jadi tertarik, jadi mengasihkan ya. Nah, biasanya itu juga nanti akan mempengaruhi dorongan-dorongan dia ya untuk melakukan ataupun menirukan ya kejadian-kejadian yang
tadi dilihat di gadgetnya itu. Nah, kalau anak-anak seperti ini ya tadi tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua, ya, maka dia akan menganggap hal seperti itu tuh biasa-biasa saja atau wajar-wajar saja. Apalagi kemudian kalau dia mendapatkan teman yang juga mengakses hal yang sama. Ya. Nah, disinilah pentingnya orang tua itu melakukan pengawasan. Ya. Jadi terjadinya kasus-kasus seperti ini itu sebagian besar adalah akibat dari AB-nya orang tua. Ya, AB-nya orang tua ya. Seperti tadi orang tua lebih euforia dengan gadgetnya sehingga lupa memperhatikan anak, atau mungkin kadang-kadang ada orang tua yang menyalahgunakan gadget ya supaya anak itu nggak rewel, nggak ganggu keasikan dia ya, lalu diberikan gadget ya. Bahkan pernah ada satu kasus ya keteledoran orang tua itu benar-benar ini kisah nyata ya terjadi. Jadi pada waktu itu si ibunya ini sedang bersama anak menunggu antrian di satu fasilitas kesehatan ya. Nah, si ibu ini mungkin karena sedang fokus menunggu ini ya panggilan itu, beliau itu tidak sadar ya HP-nya itu digunakan oleh anaknya. Anaknya waktu itu masih usia TK ya. Dan ternyata si ibu ini menyimpan ya banyak film-film porno ya di HP-nya itu. Dan karena pada waktu itu HP-nya masih aktif ya, sehingga bisa dibuka sama anaknya itu. Nah, si anak ini keasikan ya melihat film-film itu tanpa dia sadari ada orang yang di belakang anak itu merekam ya apa yang dilihat oleh si anak itu, dan sempat viral ya. Nah, ini salah satu contoh ya, karena orang tua itu abai ya, kemudian juga tidak hati-hati ya di dalam ya mungkin kalau saya menyarankan sih ya orang tua itu nggak perlulah menyimpan ya film-film porno seperti itu ya. Tadi mengantisipasi kalau sedang lalai dan kemudian itu diakses oleh anak. Kemudian yang kedua ya sebaiknya orang tua itu mempassword ya gadgetnya itu ya. Ada dua manfaat ya ketika kita mempassword itu, menjaga ya keamanan dari kejahatan orang lain ya, tapi juga ini sebaiknya ya password HP ya ini kalau yang di keluarga kami ya password itu diketahui oleh semua anggota keluarga tapi tidak di-share keluar gitu. Jadi ini yang membedakan privacy keluarga dan orang luar. Jadi aman kita mempassword HP itu ya, tapi sebaiknya supaya di dalam keluarga itu terjadi saling kepercayaan ya. Jadi kalau dengan keluarga sendiri itu sebaiknya password itu diketahui ya oleh anggota keluarga yang lain. Nah, ini tadi terkait dengan contoh kasus ini tadi anak SD yang menggambar. Nah, kemudian tadi pertanyaan Dela, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan ya kalau melihat anak yang seperti ini? Nah, kalau kita punya relasi yang dekat, misalnya itu tetangga ya, kita mengenal ya, itu ada baiknya juga ya, misalnya kita mengajak anak itu ya berdiskusi ya, tadi melakukan semacam mediasi aktif ya, atau kita menyampaikan kepada orang tuanya, kemudian kita mendiskusikan tadi ya hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ya supaya anak tidak terjebak pada hal-hal yang terkait dengan pornografi. Tapi kalau itu misalnya anak yang di jalan kita tidak kenal begitu ya ini memang agak dilematis ya, karena itu nanti bisa terjadi malah kontraproduktif ya, mungkin kita tidak terlalu, tapi bisa juga sih kita sedikit menegur ya, kemudian mengajak anak-anak itu kalau memang kita memiliki waktu ya dan memiliki pengetahuan ya bagaimana bisa mendekati anak-anak itu dengan cara-cara yang tepat ya. Tapi saya menggarisbawahi inti permasalahan kasus-kasus ini itu sebagian besar
disebabkan karena keabaian orang tua ya, ketidakpedulian orang tua terhadap ini perkembangan anak-anaknya. Begitu Mbak Dela ya, supaya nanti kita sebagai calon orang tua ya, atau mungkin sebagai orang tua kita meningkatkan kompetensi kita di dalam ini pendampingan anak, khususnya terkait dengan ini masalah digital. Baik, terima kasih banyak Prof. Tina untuk jawabannya. Bagaimana Kak Dila, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Nah, ini ada pertanyaan yang juga banyak ditanyakan ya terkait dengan apa yang sudah kecanduan HP. Jadi proses kecanduan itu bisa dilihat sebagai proses belajar juga ya. Jadi karena tadi anak sering diabaikan, kemudian dia mendapatkan satu kesenangan ya dari HP itu, maka dari sisi perilakuan ya itu kita bisa juga merelearning, mengembalikan ya itu dengan ini menarik perhatian anak. Artinya untuk bisa menyembuhkan itu ya orang tua harus mengubah perilakunya juga, yang tadinya abai ya ini kemudian banyak terlibat dengan anak-anak sehingga anak-anak mendapatkan keasikannya bersama orang tua. Ya, itu kalau sudah terlanjur kecanduan ya. Tapi kalau sudah sampai kecanduannya parah memang membutuhkan bantuan profesional ya. Seperti tadi misalnya sudah terjadi narkolema ya sampai kecanduan yang berat ya, betul-betul sampai istilahnya tidak bisa melakukan apapun ya selain memenuhi kebutuhan tadi narkolemanya. Itu memang membutuhkan bantuan profesional ya, mungkin diperlukan semacam terapi-terapi farmakoterapi ya. Tetapi kalau istilahnya masih eksesif ya, artinya anak masih bisa dialihkan perhatiannya, ya kuncinya orang tua harus merebut kembali perhatian anak yang semula ke HP itu untuk tertarik pada dirinya ya, misalnya diajak berkegiatan. Biasanya anak dimanapun itu paling senang itu kalau diajak bermain. Sehingga ini memang orang tua juga harus mengubah kebiasaannya ya, memfungsikan kembali ya. Jadi tidak hanya mementingkan pekerjaannya, tidak hanya mementingkan relasi dengan teman-temannya, tapi juga menyadari ada tanggung jawab anak ini yang dia juga justru pemenuhan perhatian, pemenuhan kasih sayang itu harus lebih besar ya dibanding misalnya perhatian atau kasih sayang dia terhadap teman-temannya atau terhadap pekerjaannya ya. Saya kira ini cara yang jitu itu adalah merebut kembali ya perhatian anak yang semula ke HP itu ke orang tua ya. Jadi orang tua harus kreatif menciptakan bagaimana supaya anak itu bahagia bersama orang tua ya, kegiatan-kegiatan bermain bersama ya, mendongeng ya, kemudian gojek istilahnya, bergurau ya, itu hal-hal yang sangat disukai oleh anak-anak ya. Jadi kita harus mau melakukan itu ya untuk membantu anak-anak supaya tidak eksesif atau tidak sampai kecanduan HP. Baik, terima kasih Prof. Tina. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Erna Dewi Subarani ya Ibu. Kak Evi juga, bagaimana mensikapi anak-anak yang sudah kecanduan HP dan tidak bisa lepas dari HP begitu. Berarti yang paling penting memang dalam hal ini orang tua atau bahkan calon orang tua memang harus kreatif begitu ya Bu. Betul, untuk bisa mengalihkan perhatian anak begitu. Betul. Dari gadget tentunya. Ya, kreatif dan ini mau menyediakan waktu ya, untuk anak-anak kita. Itu yang paling penting. Jadi ibarat magnet itu ya, kita orang tua itu harus menjadi magnet yang kuat, karena magnet itu kan kalau kita lemah ya nanti anak-anak kita itu akan tertarik ke magnet yang kuat ya. Yang kuat misalnya gadget ya, dia akan ke gadget ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu magnetnya kuat ya, itu magnet kuat itu bisa kita peroleh ya kalau kita memberikan waktu kita, kasih sayang kita, perhatian kita memberikan rasa aman ya, memperhatikan kebutuhan anak, kebutuhan ya, bukan keinginan ya, karena yang tahu kalau anak sih taunya keinginan, tapi orang tua itu harus tahu kebutuhannya anak ya, termasuk kebutuhan psikis ya, memberikan perhatian, rasa aman ya, kasih sayang, itu kebutuhan dasar psikis anak ya. Itu kalau itu defisien, kita tidak memberikan secara penuh, ya nanti anak akan mendapatkan pemenuhannya itu dari hal-hal lain ya. Ya tadi misalnya dengan teman-temannya atau dengan gadgetnya. Nah, ini jadi prinsip saya orang tua itu tidak hanya
kualitas ya, tapi juga kuantitas itu juga diperlukan. Ya, sering orang mengatakan yang penting kualitas interaksi ya. Kalau saya tidak ya, karena untuk bisa berkualitas itu juga diperlukan kuantitas. Ya, jadi ini kesediaan orang tua untuk memberikan waktu, perhatian, bahkan finansialnya ya, karena kadang-kadang kalau tidak disadari orang tua lebih mementingkan kebutuhannya sendiri ya, misalnya harus menggunakan aksesoris yang branded ya, sementara anak mungkin untuk kebutuhan gizinya dikurangi. Wah, ini juga tidak bijaksana ya. Jadi harus pinter prioritas. Jadi ketika anak itu menjadi prioritas ya, istilahnya mungkin orang tua pakaiannya biasa-biasa saja, tapi pemenuhan kebutuhan anaknya itu terpenuhi, ya itu akan lebih baik daripada orang tua penampilannya wah begitu ya, tapi anaknya nanti menjadi korban. Nah, itu juga tidak bijaksana. Baik, terima kasih banyak Prof. Tina untuk tambahan penjelasannya. Mungkin kita beralih ke Kak Ratri ya, Prof. Yang sudah raise hand. Silakan Kak Ratri. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. Bunda Tina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ratri. Terima kasih kesempatannya. Saya tuh sangat tertarik sekali dengan yang Ibu jelaskan ke kita tadi. Ini berkaitan juga dengan saya kebetulan bekerja di pemerintahan. Nah, Dinsos kebetulan P3A ya. ya betul. Nah, kebetulan saya memiliki tugas sebagai penyuluh kualitas hidup perempuan dan anak. Nah, saya seringkali memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kebanyakan ketika kita memberikan penyuluhan ke masyarakat itu, Trenggalek adalah daerah yang memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung ya Bun, jadi maklum sangat kalau di sana itu secara teknologi kebanyakan orang-orangnya pasti kurang memahami. Jadi hanya orang-orang di bagian yang terpusat di dekat dengan kota saja yang mungkin sangat memahami teknologi. Ya memang tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berada di wilayah pegunungan juga memahami teknologi. Nah, permasalahan yang sering saya temui itu adalah ketika kita memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya gadget ataupun parenting. Nah, kebanyakan masyarakat itu bertanyanya bagaimana caranya kita sebagai orang tua bagaimana caranya mengalihkan anak-anak kita dari gadget. Nah, sudah saya berikan informasi banyak, tapi memang kalau saya logika sendiri, bagaimana orang tua itu bisa mengendalikan putra-putrinya yang kecanduan gadget, sedangkan orang tua itu sendiri tidak memahami pemakaian gadget. Terus kemudian orang tua tidak memiliki kelekatan terhadap putra-putrinya. Saya sendiri juga pusing ketika harus memberikan alternatif jawaban itu, saya juga pusing. Sedangkan mereka ketika saya berikan pemahaman, mereka itu juga bingung, ya gimana ya Mbak caranya, uang HP itu saja saya juga nggak mudeng loh gitu kan. Nah terus kemudian anak-anak itu kemarin intensnya pegang HP itu saat pembelajaran daring. Nah, ijab kabulnya orang tua ketika memberikan HP ke anaknya itu adalah ya udah ini buat kamu untuk belajar daring. Sedangkan orang tua tidak bisa memonitor penggunaan HP anak-anaknya. Jadi itulah permasalahan yang mungkin Bunda Tina bisa memberikan sedikit pencerahan kepada saya sehingga saya juga memberikan edukasi ke masyarakat itu juga lebih gamblang lagi gitu Bunda ya. Terima kasih Mbak Ratri ya. Ini mewakili banyak orang ya terkait dengan psikoedukasi pada masyarakat ya, kaitannya dengan penggunaan gadget yang bijaksana. Nah, memang kalau dari sisi strategi ya, kita mungkin sekarang bicara dulu dari sisi strategi ya. Model-model penyuluhan yang dalam konteks memberikan informasi ya, itu memang lebih tepat kalau kita berikan pada kelompok katakanlah yang pendidikannya tinggi ya, itu mereka akan lebih mudah mencerna informasi ya, seperti sekarang ini
Ibu yakin bahwa pesertanya itu adalah ini pendidikannya tinggi ya. Tapi kalau untuk masyarakat maaf misalnya di pedesaan ya yang pendidikannya rata-rata masih menengah ke bawah atau ya, itu sebetulnya model yang cocok itu pendampingan ya, pendampingan. Jadi kita misalnya membuat kelompok-kelompok kecil ya, atau mungkin seperti model ini MLM gitu ya, multi level bantuan ya. Jadi kita memanfaatkan kader-kader posyandu ya, itu dulu yang kita latih ya. Jadi tidak sekedar memberikan ini informasi ya, tetapi juga mengajari ya, supaya beliau-beliau ini tadi memiliki tingkatan literasi yang sampai bisa tadi menciptakan ya dari perangkat itu. Nah, caranya itu akan lebih baik kalau dengan kelompok-kelompok kecil, Bu Ratri ya. Jadi mungkin kita tidak harus target capaiannya adalah kuantitas ya, sekian orang dalam jumlah banyak ya, tapi akan lebih baik kalau pendekatannya itu mulai dari kelompok-kelompok kecil dan kita mengajarinya itu sampai ke teknisnya ya. Jadi sampai peserta itu betul-betul tadi mulai bisa mengakses ya, memiliki ya, mungkin nanti dalam semacam pelatihan begitu ya. Kemudian diajari ya. Mungkin diakses di YouTube itu ada ya, diajari di seperti yang dilakukan di YouTube itu, dan kemudian dia memang langsung dipraktekkan ya, mempraktekkan. Nah, dengan demikian beliau-beliau ini tidak hanya sekedar tahu, tapi memang kita dampingi dalam prakteknya. Ya, memang kalau seperti ini target jumlahnya tidak bisa luas ya, misalnya Bu Ratri dalam katakanlah merancang programnya ya lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang kelompok-kelompok kecil ya, mungkin 1 minggu, mungkin 1 dasawisma ya, tapi ininya itu istilahnya ya, pendampingannya itu tuntas. Jadi mungkin dalam proses pendampingan itu ya, misalnya Bu Ratri termasuk di dalam perangkatnya ya itu menyediakan misalnya HP-nya yang itu nanti bisa digunakan oleh ibu-ibu itu untuk praktek, kemudian ada instruktur yang mendampingi ya, sehingga memang dalam literasi perangkatnya itu kita bekalkan begitu Bu ya. Nah, ini akan membuat peserta itu merasa ini ya, yakin ya dengan kemampuannya itu. Jadi tidak hanya sekedar tahu tapi juga yakin. Tapi memang yang seperti ini tidak bisa dalam waktu singkat mencapai jumlah orang yang banyak. Ya, itu pilihan ya dalam kita merancang program. Saya kira pengalaman begitu Bu Ratri ya, pendampingan itu memang prosesnya lebih lama dan tidak bisa menjangkau banyak orang yang luas ya, tetapi dampak hasilnya itu lebih kelihatan nyata begitu ya, dibanding kalau kita hanya menjelaskan misalnya dengan ceramah ya, atau mungkin dengan contoh-contoh yang itu hanya diperlihatkan tetapi tidak memfasilitasi peserta itu ini melakukan ya. Nah, itu akan lebih baik kalau prosesnya itu dengan cara sampai peserta bisa melakukan ya, misalnya ya nanti difasilitasi dengan gadget yang ada, kemudian kita berikan contoh cara menggunakannya ya, dan ibu-ibu itu kemudian juga mempraktekkan ya, mungkin nanti dia di rumah akan bisa mempraktekkan itu juga. Nah, ini saya kira strategi pendampingan ini lebih cocok ya kita gunakan untuk terutama ini untuk mereka-mereka yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah ya. Mungkin begitu sedikit sharing saya Bu Ratri. Mudah-mudahan nanti Bu Ratri kalau akan merencanakan satu program ya, mungkin ini bisa jadi alternatif ya, tidak dengan penyuluhan yang massal ya, tetapi kita dalam kelompok-kelompok kecil ya, misalnya kelompok dasawisma atau di posyandu ya, mulai dari kader-kader yandu dan seterusnya. Begitu Bu Ratri, sharing saya sedikit.
Baik, terima Ya kasih. Bunda, terima kasih sekali. Nanti bisa diperhatikan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratri untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Prof. Tina di kolom chat. Mungkin Kak Rona Harfiza berkenan untuk on mic untuk menyampaikan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Prof. Ibu Tina. Baik, nama saya Rona Harfiza. Saya dari Riau, Universitas. Saya kuliah di Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya ingin bertanya mengenai pornografi. Kerusakannya itu kan lebih parah daripada nafsah kan Ibu. Nah, jadi bagaimana kita mengedukasikan kepada saudara laki-laki kita gitu. Jadi Rona punya saudara laki-laki, semua adik Rona itu laki-laki gitu, Prof. Jadi Rona, jadi gini, Rona itu takut aja nanti saudara laki-laki Rona tuh kayak gitu karena Rona taunya dari teman-teman laki-laki Rona yang lain, mereka juga pernah cerita kalau mereka tuh begini gitu Bu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya tertuju pada laki-laki juga Bu, tapi juga pada perempuan. Karena Rona punya pengalaman sendiri waktu Rona masih SMA, temen Rona tuh mau pinjam HP Rona gitu. Sebenarnya dia mau lihat film itu pakai HP Rona. Film itu ada di memori dia gitu. Jadi Rona nggak ngasih, jadi dia marah gitu Bu. Jadi Rona bingung gimana cara menasihatinya, nggak tahu gitu Bu. Jadi apa sih sebenarnya faktor mereka ingin melihat hal itu gitu kan Bu? Itu kenapa gitu kan? Lalu bagaimana cara kita menasihati itu apabila nanti saudara laki-laki kita, teman kita atau siapapun dia yang melihat hal seperti itu gitu Bu? Bagaimana caranya gitu Bu? Mengedukasinya. Terima kasih Bu. Baik, ya. Kalau dengan yang teman tadi ya itu kita perlu asertif ya, kita perlu tegas ya. Kalau memang kita tidak mengizinkan teman kita untuk meminjam HP kita karena kita tahu dia akan mengakses situs porno, ya kita bisa menyampaikan dengan asertif ya. Misalnya mungkin diawali dengan kata maaf ya, saya tidak mengizinkan kamu meminjam HP saya ya. Ketegasan kita itu penting ya supaya kita tadi tidak terhanyut atau mungkin juga kita terjebak ya. Ini kalau dengan teman ya itu kita perlu memiliki tadi sikap asertif ya. Jadi tegas itu tidak keras ya, beda dengan keras ya. Kalau keras itu kita lalu galak, marah, itu keras ya. Itu malah kadang-kadang tidak efektif ya. Tapi kalau kita tegas ya dengan suara yang mantap begitu ya, kita katakan saya tidak mengizinkan ya, perkara nanti dia kemudian mendiamkan kita atau mengabaikan kita ya, itu bagian risiko yang perlu kita terima ya. Jadi nggak apa-apa ya kita bersikap tegas. Nah mungkin kalau dengan kakak ya, karena ini katakanlah mungkin usianya lebih tua begitu ya, mungkin kita bisa membangun kedekatan dulu ya, kemudian mendiskusikan. Jadi kalau tadi dari tipe tadi ya, ada yang aktif, ada pembatasan, ada co-using. Nah, kita bisa menggunakan cara yang aktif tadi ya, sekalipun ini yang sebetulnya yang tepat menggunakan ini adalah orang tua pada anak ya, terutama anak usia sekolah. Tapi kalau misalnya kita dengan saudara laki-laki kita ya, atau mungkin dengan saudara yang lebih tua, kita bisa menggunakan semacam metode ini ngobrol, diskusi ya, kemudian modelnya tidak menggurui ya, kamu jangan gini ya, nanti ya itu biasanya mereka, apalagi kalau anak laki-laki ya, digurui itu sesuatu yang dianggap bisa merendahkan harga dirinya ya. Tapi justru mungkin dengan strategi sepertinya kita bertanya begitu ya, pengalamannya, atau kemudian kita diskusikan keuntungan dan kerugiannya. Jadi pendekatannya adalah dengan pendekatan personal ya, karena ini kakak ya, kakak itu kan ada hubungan keluarga, itu relatif lebih ini. Tapi kalau dengan orang lain, misalnya laki-laki lain ya, kita perlu berhati-hati ya, mungkin justru bisa jadi
kita yang kemakan ininya idenya dia ya, itu memang lebih berhati-hati. Tapi kalau hubungan keluarga ya justru ini bisa untuk mendekatkan hubungan keluarga kita ya, terutama dengan saudara kandung ya. Jadi ringkasnya modelnya dengan pendekatan personal dan diskusi begitu Rona ya. Jadi itu akan membuka komunikasi yang positif. Tadi Rona juga ini tidak perlu terlalu istilahnya seudon begitu ya. Nah, justru mungkin dengan diskusi-diskusi kita kemudian kita mendiskusikan keuntungannya, kerugiannya kalau kita mengakses seperti itu, kemudian dampak yang rasa yang muncul kemudian seperti apa ya, bisa jadi itu malah mengganggu konsentrasi dan sebagainya ya. Jadi kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar informasi. Mungkin Rona juga bisa mengemukakan ya, saya pernah nonton tayangan yang diberikan Bu Tina misalnya, lalu dijelaskan tadi tentang narkolema. Nah, itu mungkin bisa membuka wawasan juga ya untuk kakaknya. Begitu Rona, sedikit sharing dari Bu Tina. Oke, baik Ibu, terima kasih. Rona udah tahu jawabannya. Maksud Rona tadi itu bukan untuk abang tapi adik-adik Rona gitu. Jadi kayak Rona bertanggung jawab untuk mereka. Dengan sistem diskusi ya secara personal dari hati ke hati, dan Rona tadi misalnya bisa share apa yang sudah Rona ketahui. Oke, baik, terima kasih Ibu atas ilmunya. Oke, ya. Baik, terima kasih Kak Rona untuk pertanyaannya dan Prof. Tina untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan Ibu dari Kak Evi Riela, mungkin berkenan untuk on-mic. Bagaimana menanggapi orang tua yang kurang dalam hal teknologi ya, sedangkan kita sebagai anak butuh fasilitas HP yang baik sebagai salah satu media belajar kita. Ya, ini kalau sikap kita terhadap orang tua ya, kalau tadi Rona dengan saudara-saudara kandungnya ya. Nah, ini bagaimana dengan orang tua ya, tentu saja strateginya yang agak berbeda ya. Jadi kita bisa semacam memberikan wawasan ya pada orang tua. Jadi kalau misalnya dulu itu yang namanya belajar itu dengan buku ya, di era sekarang itu ya HP itu tidak hanya untuk hiburan, tapi fasilitas belajar itu juga melalui HP. Nah, kemudian pendekatan dengan orang tua ya, kaitannya ini memang sangat terkait juga dengan kemampuan finansial orang tua ya. Nah, yang perlu dilakukan anak adalah bagaimana cara mengambil hati ya. Salah satu hal ya, ini sharing saya ya sebagai orang tua ya. Mengambil hati orang tua itu dengan kita membuktikan bahwa kita itu sudah berupaya ya. Jadi misalnya begini, ketika kita akan meminta HP ya, usahakan kalian itu sudah menunjukkan ada usaha juga, misalnya menabung ya. Misalnya kita tahu ya HP itu harganya misalnya 2 juta atau 3 juta. Ya kita upayakan ya, kita sendiri menabung dulu ya, baru kemudian kalau kita sudah punya tabungan, baru kita kemukakan pada orang tua, saya punya tabungan sekian ya, dan saya memerlukan HP dengan harga sekian. Nah, biasanya orang tua itu kalau mengetahui anaknya itu sudah ada upaya, ya dia juga akan istilahnya itu akan berusaha keras juga ya. Jadi secara naluri itu orang tua akan merasa nalurinya itu ingin mengasihi anaknya ya. Nah, ini salah satu strategi ya. Jadi kalau itu yang biasa saya lakukan itu juga begitu ya. Jadi misalnya anak saya mau ganti HP atau mau ganti laptop gitu ya, saya tidak akan memberikan sepenuhnya ya, tapi saya pasti akan tanya dulu ya, kamu sudah punya tabungan berapa ya. Jadi biasanya saya hanya akan memberikan tidak lebih dari 50% dari dari barang yang dia inginkan. Nah, ternyata ini juga memberikan dampak positif juga ya, karena anak-anak itu merasa dia juga berkontribusi ya dalam membeli perangkat itu, dia akan lebih
open ya, karena dia merasa saya juga bersusah payah nih untuk mendapatkan barang ini ya. Dia harus menabung ya, mengurangi jajannya ya, atau juga mengurangi kesenangan-kesenangan yang lain. Misalnya kalau biasanya setiap minggu harus nonton ya, itu uangnya untuk nonton ditabung ya. Itu beberapa strategi ya untuk mengambil hati orang tua. Ini kaitannya juga dengan ini meringankan beban finansial ya, karena tidak semua orang tua ya mampu untuk memenuhi kebutuhan anak itu dengan mudah ya. Nah, ini sikap kita sebagai anak ya, bagaimana kita mengambil hati orang tua dulu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan orang tua kita yang gaptek ya. Nah, ini justru kesempatan kita untuk berbakti ya, dengan cara tadi mengajari orang tua ya, tapi dengan cara yang bijaksana, yang hati-hati, yang pelan-pelan ya. Nah, kadang-kadang orang tua kalau di istilahnya ya, diuso-uso misalnya, gini loh Pak, gini Bapak itu gitu aja nggak bisa, wah itu nanti akan menyakitkan hati ya. Jadi justru kegaptekan orang tua itu kita jadikan lahan ya untuk kita berbakti pada orang tua kita. Nah, jadi ini justru nanti bisa mendekatkan hubungan anak dengan orang tua. Yaitu tadi kalau kita sebagai anak mengambil hatinya ya, kemudian karena biasanya anak lebih canggih ya dalam hal teknologi, ya ini kita jadikan sarana kita untuk ngajari orang tua kita. Nggak apa-apa, zaman sekarang ini istilahnya kebun nusuk budel ya. Jadi banyak orang tua yang justru belajar dari anak-anaknya terkait dengan urusan digital ini. Nah, itu sebagai anak ya kita niatkan itu bagian dari bakti kita ya pada orang tua. Kalau dari sisi agama ya ini pahalanya akan banyak ya. Jadi jangan merasa terbebani dengan kegaptekan orang tua kita ya, tapi kita justru bersabar untuk mendampingi orang tua kita untuk memahami kegaptekan orang tua. Karena banyak kemarin ada kasus ya, ibu guru SD harus ujian kompetensi ya. Kan sekarang ujian kompetensi guru itu kan juga harus dengan komputer ya, dan si ibu ini karena usianya sudah sepuh ya, sehingga beliau tidak bisa mengerjakan soal-soal itu ya, karena beliau sangat gaptek. Akhirnya ibu itu depresi karena anak-anaknya juga tidak peduli, nggak mau tahu ibunya kesulitan ini. Nah, ini kalau anak-anaknya tahu dan berbakti ya, itu mestinya ibunya diajari, dilatih dengan sabar ya, sampai ibunya itu bisa mengerjakan itu. Tapi itu yang terjadi itu akhirnya ya si ibu itu depresi karena gagal ujian kompetensi sehingga tidak dapat sertifikasi ya, gajinya nggak nambah ya, dan kemudian beliau pada hampir pensiun. Nah, ini hal semacam ini tidak akan terjadi ya kalau anak-anaknya itu juga peduli ya pada ibu. Ya ini bagaimana kita secara bijaksana ya memperlakukan katakanlah orang tua kita yang mungkin kita anggap gaptek gitu ya. Begitu Mbak Evi ya, mudah-mudahan bisa sedikit membuka ini ya wacana kita ya, supaya tidak kegaptekan orang tua itu tidak menjadi beban kita ya, kita jadi jengkel, tapi jadikanlah diniatkan kita membantu beliau, mendampingi beliau. Nah, itu nanti jadi amal jariahnya anak. Baik, terima kasih Prof. Tina untuk jawabannya dan Kak Evi untuk pertanyaannya. Berarti yang paling penting memang memahami bahwa masing-masing generasi itu cara pendidikannya beda begitu ya, Prof? Betul, ya. Juga yang paling penting mengajak berdiskusi begitu. Betul. Bu, generasi kami seperti ini loh. Ya. Dan anak juga perlu sabar kalau ngajari orang tua ya. Betul, Prof. Orang tua kan modalnya, kalau kalian kan mungkin terlahir itu sejak kecil sudah terbiasa ya dengan ini. Tapi kalau generasi Bu Tina ke atas ini kan ya istilahnya kayak imigran digital ya. Kita lahir, kita kecil dulu itu belum mengenal ini digital ya, sehingga saya juga asertif sama anak-anak. Kalau saya diajari anak-anak cepet-cepet gitu ya, saya bilang bawa pelan-pelan gitu ibu tuh, supaya ibu bisa sendiri, tidak tergantung ke kamu terus gitu. Iya, Prof, betul sekali. Terima kasih banyak Prof. Tina. Ya, sama-sama. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Prof. Tina, karena waktunya sudah
Hampir jam 4 ya. Ya, betul. Kinan akan coba bacakan dari form kakak-kakak peserta kemarin yang sudah mendaftar. Salah satunya yaitu bagaimana cara mengkonsistensikan trust antara orang tua dan anak sehingga orang tua dan anak dapat menjadi sahabat, partner, teman cerita dan sebagainya hingga sampai kapanpun. Ini mungkin berkaitan dengan gadget itu tadi, Prof. Tina. Ya. Baik, ini ada dua perspektif ya, dari anak dan dari orang tua ya. Nah, kalau dari orang tua itu memang trust itu akan terbangun pada orang tua kalau evidence-nya itu juga konsisten begitu ya. Jadi memberikan kepercayaan pada anak ya, dan kemudian kita sekaligus memberikan tanggung jawabnya. Nah, orang tua itu akan niteni begitu ya, apakah anak ini bisa dipercaya dan bertanggung jawab, atau dia pernah juga istilahnya menyelewengkan gitu ya. Nah, kalau orang tua itu mendapati ya anak, nah ini memang kemudian akan tidak mudah ya orang tua itu kemudian memberikan trust. Ya itu dari perspektif orang tua ya. Nah, kalau dari perspektif anak ya dengan kepercayaan yang diberikan pada orang tua kepada kita ini, pada anak ya. Nah, ini yang seharusnya menjadi tameng ya, menjadi semacam benteng ya bagi kita untuk terus menjaga kepercayaan itu ya, sehingga nanti kalau misalnya muncul bujukan ya dari teman atau mungkin dari pikiran tadi akibat iklan sebulan, nah itu akan menjadi penguat kita ya untuk memutuskan tidak mengakses ya. Karena memang iklan sebulan itu sangat spontan, dan kecepatan kita mengambil keputusan yang tepat itu harus betul-betul kita latih. Nah, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat itu kalau tadi modal bentengnya itu juga kuat. Ya, misalnya sudah disepakati ya dengan orang tua ya bahwa kita tidak akan membuka situs porno. Ya, itu kata-kata itu harus betul-betul kita tanamkan ya, sehingga kalau misalnya kita dapat iklan sebulan dan ketika kita klik itu berbau porno ya, katakanlah mungkin terkait dengan deskripsi adegan seksual atau deskripsi alat kelamin dan sebagainya, itu kita harus bisa cepat-cepat untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan meng-cross ya, klik cross artinya kita berhenti gitu ya. Jadi keputusan untuk segera menghentikan itu yang akan menjaga ini trust yang diberikan orang tua kepada kita. Jadi orang tua memerlukan bukti ya, kita memerlukan benteng ya. Benteng itu akan bisa bermanfaat ya kalau itu selalu kita ingat-ingat ya, selalu kita ingat-ingat, dan itu yang menjadi pertimbangan ketika kita akan melakukan sesuatu ya terkait dengan media digital kita itu ya. Jadi memang yang namanya menjaga secara konsisten trust itu sifatnya timbal balik ya. Nah, tadi Bu Tina menjelaskan dari perspektif orang tua, tapi juga Bu Tina menjelaskan dari perspektif anak ya. Jadi apa yang harus dilakukan anak untuk bisa terus mendapatkan trust dari orang tua ya. Kalau evidence yang kita berikan, bukti yang kita berikan, kita mengkhianati, ya itu akan membuat orang tua itu menjadi khawatir dan tidak percaya lagi pada kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, dan itu semua adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ya, makanya tadi di awal Bu Tina bisa empati ya, era kalian ini sangat complicated ya, karena informasi itu begitu banjir ya, macam-macam, sehingga era sekarang ini yang namanya proses mengambil keputusan itu bukan sesuatu yang mudah ya, tapi yang tidak mudah itu bisa kita pelajari ya, tadi dengan kita memperluas wawasan, kita memperluas nilai-nilai yang itu bisa menuntun kehidupan kita ya. Jadi misalnya tadi godaan-godaan stimulan tadi ya, kalau kita tahu bahwa itu efeknya
yang negatif lebih banyak daripada positifnya, ya kita bisa harus segera mengambil keputusan untuk menghentikan stimulasi itu. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Tina untuk jawabannya. Wah, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari webinar kita kali ini nih Prof. Khususnya juga Kinan, jadi banyak belajar juga dari Prof. Tina. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga untuk para penanya, para peserta yang sudah bertanya begitu ya, dan juga antusias untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini begitu. Nah, mungkin ada sedikit pengumuman teman-teman, bahwa pada webinar kita kali ini akan terdapat beberapa penanya atau peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari Andaru Bookstore, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang beruntung pada webinar kali ini adalah teman-teman yang tadi sudah bertanya begitu melalui Zoom, melalui kolom chat, maupun juga salah satunya dari G-Form yang sudah Kinan bacakan tadi. Di antaranya ada Kak Dela, Kak Ratri, Kak Erna Dewi Sibarani, ada Kak Rona Harfiza, ada Kak Evi Riela, dan juga Kak Nur Zakilah yang Kinan bacakan dari G-Form, seperti itu. Nah, untuk nama-nama yang tadi Kinan sebutkan, mungkin bisa menghubungi Kak Nadira Salsabila selaku co-host untuk memberikan nomor telepon untuk nanti akan dikirimkan beberapa salah satu buku begitu ya. Di antaranya nanti akan ada buku karya Bu Tina, yaitu Psikologi Perkawinan dan Keluarga, dan juga buku Kuliah Tepat Waktu karya Ibu Anissa Regina Sari begitu. Wah, menarik sekali, dan juga selamat untuk teman-teman peserta yang beruntung. Terima kasih untuk partisipasinya, dan juga kami masih mengharapkan untuk teman-teman peserta yang sudah beruntung begitu untuk segera menghubungi Kak Nadira Salsabila untuk memberikan nomor teleponnya, sehingga nanti segera bisa dikirimkan untuk buku dari Andaru Bookstore, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Itu ada nomornya Kak Nadira. Baik, terima kasih Prof. Tina. Baik, untuk itu kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Tina dan juga Ibu Anissa Regina Sari yang sudah berkenan untuk memberi kesempatan untuk sama-sama belajar begitu terkait materi hari ini. Dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk mengikuti, karena sudah mengikuti hingga akhir webinar kali ini. Dan juga Kinan mewakili teman-teman dari Silushare memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kemudian juga masih diingatkan juga teman-teman untuk mengisi link evaluasi ya di kolom chat, untuk berharap untuk bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Untuk bisa segera mengisi link evaluasi yang sudah di-share Kak Nadira di kolom chat ya teman-teman dan kakak-kakak peserta, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, dan untuk teman-teman peserta yang beruntung jangan lupa untuk memberikan nomor aktifnya ke Kak Nadira. Sekian dari kami, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Tina dan terima kasih ya, semangat belajar terus ya untuk menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ya. Terima kasih. Saya juga mohon undur diri. Terima kasih banyak Bu Tina, tutup Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tina. Ya, Ibu izin live ya. Ya Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Silution, Mas Darwin, Mbak Kinan, Mbak Nadira.